Tuh. Selamat semuanya. Selamat sore. Senang sekali ya kita bertemu kembali. Meskipun ada yang jauh-jauhan, ada yang di Jogja, Solo. Kemudian ada lagi selain yang di luar Jogja dan Solo. Kalau ada tolong sebutkan dari mana? Apa ada? Tampaknya belum ada ya. Saya sekali berjumpa dengan anak semua. Kita dipertemukan kembali dalam acara apa? Panggung Boneka GRI Solo. Aku, anak-anak Allah. Wah, tampaknya sudah bersemangat sekali ya. Kita semua mengikuti acara Panggung Boneka Solo hari ini. Ibu minta kalian duduk yang manis, kemudian harap mengikuti acara ini dari awal sampai selesai dengan baik. Jangan lupa untuk anak-anak mempersiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan latihkan satu buah lagu Nabi Nuh. Ada yang pernah dengar lagu Nabi Nuh? Coba angkat, ada yang pernah dengar belum? Oh, Yovela sudah pernah dengar? Oke, tampaknya ada beberapa yang belum pernah dengar ya lagu Nabi Nuh. Mari sama-sama oke? Tiga orang mantunya masuk dalam bara. Dan lebat istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bara. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, sudah pernah dengar? Oke, kita akan lanjutkan dengan langsung memulai aja ya. Kita akan mulai dengan memujikan satu buah pujian, yaitu dengar Dia panggil nama saya. Mari bangkit berdiri semua anak-anak. Ayo kita akan memuji Tuhan. Semuanya Ibu harap bangkit berdiri. Dengan semangat ya. Kita akan pujikan lagu pujian dengar Dia panggil nama saya. Mari dengan semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi ya, ayo. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kemudian ikuti Ibu berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kasih-Mu sepanjang minggu yang lalu. Dan Tuhan, sore hari ini kami berkumpul bersama untuk mendengarkan, menyaksikan acara Panggung Boneka GRI Solo. Kiranya Tuhan menolong kami setiap anak-anak-Mu untuk dapat duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, baik. Anak-anak yang di rumah juga dapat ikut ambil bagian dalam acara Pangbon dengan cara bagaimana? Caranya mudah sekali. Anak-anak bisa menyumbangkan
pujian atau ayat hafalan yang ada di acara panggung boneka. Nah, nanti minta tolong ayah, ibu, kakak untuk merekam ya, direkam dalam bentuk video. Kemudian jangan lupa untuk meminta tolong mereka mengirimkan ke Instagram kami yaitu Puppet GRII Solo. Jangan lupa ya, mari semua saya ajak untuk ambil bagian dalam acara panggung boneka. Dan Ibu punya contohnya satu yang dapat kalian tiru dengan baik. Oke, begitu. Berikut ini adalah video dari Katia dari Jogja. Mari coba kita lihat ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Katia. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Oke, baik sekali Katia, Ibu bangga. Nah, untuk anak-anak yang lain, jangan lupa untuk berpartisipasi dan mengirimkan video kalian ya. Kalian bisa menyanyikan lagu pujian atau menghafal ayat hafalan seperti Katia tadi. Sebelum kita mendengarkan atau melihat video, saya akan mengajak anak-anak semua kita akan memujikan lagu Nabi Nuh yang sudah kita latihkan di awal. Mari bersama-sama kita pujikan lagu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam baka. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan panggung boneka episode keberapa? Ke-14 dengan judul Bahtera Nuh. Nah, kira-kira apa sih Bahtera Nuh? Kemudian ada yang tahu nggak Bahtera Nuh itu apa? Siapa yang tahu Bahtera Nuh yang pernah dengar cerita di sekolah minggu? Bahtera Nuh? Ada yang pernah? Oke, beberapa ya, ada yang udah pernah dengar dan beberapa belum ya. Nah, mengapa sih ada Bahtera Nuh? Dan untuk apa Bahtera Nuh itu dibuat? Nah, kalian pada penasaran kan? Nah, mari duduk yang baik ya. Tolong anak-anak duduk yang baik, kita persiapkan hati untuk kita dapat menyaksikan dan mendengarkan bersama-sama ceritanya dalam acara panggung boneka Aku, Anak-anak Allah. Mari kita saksikan. Loh, ada istirahat? Tidak, Nek. Ana ingin main di taman seberang rumah nenek. Tapi, Ana tidak berani sendirian. Ayo Dedek temani ke taman. Nenek mau menemani Ana. Asyik. Baiklah, Nek. Mari kita ke taman. A few moments later. Halo Ana. Hai Nek. Halo Lola. Loh, kamu juga ada di sini? Iya, di sebelah sana itu rumah tanteku. Orang tuaku sedang ada acara keluarga. Ana, kamu ngapain juga di sini? Kami sedang bermain di rumah nenek. Itu rumahnya. Sekarang kami mau jalan-jalan sebentar. Oh ya Lola, kamu kenapa ada di taman ini? Lola ingin melihat dan bermain di dalam kapal besar. Kata orang-orang, di sebelah sana ada kapal besar. Benar kan, Nek? Iya, beberapa bulan yang lalu dibangun sebuah kapal besar untuk tempat bermain di taman. Ayo kita ke sana, Nek. Ana mau lihat. Ayo kita ke sana. Loh Lola, kamu sendirian nak? Orang tuamu tahu kalau kamu keluar ke taman ini? Ih, mereka nggak tahu, Nek. Mereka semua masih asik kumpul bincang-bincang.
Itu tidak baik Lola, bahaya. Kalau kamu mau keluar rumah, kamu harus beritahu orang tua atau om dan tantemu. Nanti kalau ada orang yang bermaksud jahat, bagaimana? Iya Lola, kalau kamu nanti diculik orang jahat gimana? Orang jahat itu apa? Orang jahat adalah orang yang melakukan kejahatan Lola. Benar kan Nek? Ya, bisa dibilang orang jahat itu adalah orang yang bermaksud atau melakukan kejahatan. Kenapa bisa ada orang jahat ya, Nek? Nanti Nenek jelaskan, tapi kita duduk dulu yuk. Kaki Nenek pegel nih berdiri terus. A few moments later. Enaknya bisa duduk di sini. Oh iya, tadi kalian ngomongin tentang Batranuh ya. Coba Lola sama Ana, apa yang kalian ingat dari Batranuh? Nuh dan keluarganya selamat dari banjir besar, Nek. Allah menghukum orang-orang yang berbuat jahat Nek. Benar semua jawaban kalian. Nah, kebetulan ini hampir sama apa yang Lola tanya tadi. Kenapa bisa ada orang jahat? Betul, Nek. Kenapa bisa ada orang jahat? Ya, karena manusia sudah tercemar oleh dosa. Dosa membuat keinginan hati manusia berbuat jahat dan tidak mau menuruti firman Tuhan. Akibatnya, manusia juga tidak bisa melakukan perintah dan keinginan Allah. Jadi Lola dan Ana, kalian harus menjaga hati dengan rajin dan setia membaca firman Tuhan dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi ingat Henok Nek, yang hidup bergaul dengan Allah. Betul sekali Ana. Dalam kitab Kejadian pasal 6, Alkitab menuliskan bahwa keturunan dari Set maupun Henok makin tambah banyak. Mereka ini disebut anak-anak Allah. Tapi sebaliknya, keturunan Kain juga bertambah banyak. Lalu anak-anak Allah mulai bergaul dengan keturunan Kain yang bukan anak-anak Allah. Nenek, apakah Tuhan melarang anak-anak Allah bergaul dengan yang bukan anak-anak Allah? Oh iya Lola, coba perhatikan. Kalian tahu enggak apa yang terjadi ketika anak-anak Allah bergaul dengan bukan anak-anak Allah? Tidak tahu, Nek. Lama-kelamaan keturunan Set bercampur dengan keturunan Kain sehingga menjadi satu bangsa yang besar. Keturunan Set yang anak-anak Allah mulai hidup menurut keinginan hati mereka sendiri dan melakukan perbuatan jahat. Mereka melakukan perbuatan jahat. Iya Lola, mereka mulai bohong, mencuri, berkelahi dengan saudara dan teman sendiri. Dan yang lebih membuat Tuhan marah, mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka hanya berpikir cari uang, bersenang-senang dalam dunia, memuaskan diri dengan makanan dan minuman. Mereka anggap hal-hal itu lebih penting daripada cari Tuhan dan taat kepada Tuhan. Pokoknya perbuatan mereka makin lama makin tambah jahat. Sebab ya Nak, kalian harus hati-hati dalam memilih tempat. Iya, Nek. Nek, apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat orang-orang berbuat jahat? Allah sangat sedih ketika melihat kejahatan manusia Lola. Ya kenapa Allah sedih? Karena sebenarnya manusia diciptakan Allah untuk melayani dan mentaati Dia, untuk berbuat kasih pada sesama. Tapi sebaliknya, mereka malah melawan Allah dan memenuhi bumi dengan dosa-dosanya. Kejahatan manusia tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena pikiran dan hati manusia penuh dengan dosa. Karena itulah Allah akan melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Melenyapkan manusia dari muka bumi? Berarti tidak akan ada manusia lagi dong, Nek. Betul Lola, tapi Allah tidak dapat dan tidak mau membuang semua manusia sama sekali. Kenapa Allah tidak dapat membuang manusia sama sekali, Nek? Lola bingung. Jangan bingung Lola. Jadi begini, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Allah menjanjikan juru selamat yang akan menebus manusia. Dan Allah memenuhi janjinya, ya karena Allah setia pada janjinya. Itulah sebabnya Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh, seperti dalam kitab Kejadian 6 ayat 8. Oleh karena Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, maka Nuh dapat hidup sesuai kehendak Allah. Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah dan mengerti apa yang Allah kehendaki. Jadi, hanya Nuh yang tidak melakukan kejahatan, Nek. Betul sekali, Ana. Walaupun pada zaman itu semua orang melawan Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan, tapi Bapak Nuh dan keluarganya selalu ingat Tuhan. Hidup mereka berbeda dengan semua orang pada saat itu. Mereka ingat Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, Ana dan Noah juga harusnya seperti itu. Sebagai anak-anak Allah, kalian harus menunjukkan sikap hidup yang berbeda dari orang yang bukan anak-anak Allah. Gitu ya, Nak ya? Baiklah, Baik, Nek. Nek. Kami akan hidup seperti Nuh. Bagus itu. Nenek lanjutkan ceritanya ya. Tuhan kemudian memerintahkan pada Nuh untuk melakukan suatu pekerjaan yang sangat tidak masuk akal. Apa itu, Nek? Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Tapi bukan di tepi pantai buatnya, melainkan di atas sebuah gunung. Kenapa disuruh buat kapal? Karena Tuhan akan menghukum manusia yang jahat ini dengan air bah. Sedangkan Nuh, istrinya, ketiga anak-anaknya dan ketiga penatunya akan diselamatkan Tuhan. Buat bahtera di atas gunung. Perintah Tuhan aneh ya, Nek. Iya, kedengarannya aneh, Ana. Walau saat itu tidak ada hujan, tidak masuk akal untuk buat kapal di atas gunung. Nuh dengan yakin mengajak anak-anaknya untuk membuat kapal yang sangat besar. Kalian tahu kenapa? Karena Nuh taat pada perintah Tuhan, Nek. Tepat sekali, Lola. Nuh adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Itu sebabnya Nuh tidak mau hidup seperti orang lain yang jahat. Nuh memilih untuk percaya kepada Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan. Meskipun itu akan membuat Nuh dan keluarganya ditolak, diejek, ditertawakan oleh manusia yang lain. Nah, nenek mau tanya, kalau teman-teman kamu ngejek kamu karena iman percayamu kepada Tuhan Yesus, apakah kamu berdua akan tetap percaya dan taat kepada Tuhan Yesus? Iya, Nek. Lola akan tetap percaya dan mentaati Tuhan Yesus. Ana juga akan tetap percaya dan mentaati Tuhan Yesus, Nek. Puji Tuhan, bagus itu Lola dan Ana. Maka pada hari yang telah ditentukan Tuhan untuk menghukum manusia yang berdosa, apa yang terjadi? Tuhan membuka tikap-tikap di langit dan menurunkan hujan yang sangat deras. Berapa hari? 40 hari, 40 malam lamanya. Air makin lama makin tinggi. Semua orang yang jahat dan tidak mau masuk kapal besar yang dibuat oleh Nuh mati tenggelam. Sedangkan Nuh dan keluarganya, mereka semua ada 8 orang, masuk dalam kapal besar dan selamat dari hukuman Tuhan. Kalau Lola berbuat dosa, apakah Lola akan dihukum Tuhan juga, Nek? Lola sayang, kita manusia berdosa juga akan dihukum oleh Tuhan. Tapi hukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mati di kayu salib, menerima kemarahan Allah karena dosa-dosa kita. Maka kita tidak lagi dihukum, melainkan dapat keselamatan. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita manusia berdosa ya, Nek. Betul, Ana. Nah, cucu-cucu nenek yang sedang nonton panggung boneka ini, ketika kalian melihat bahtera Nuh, apa yang kalian ingat? Oh iya, betapa Tuhan marah kepada manusia berdosa sehingga menghukum mereka.
Dan Batra juga menunjukkan pada kita betapa besar kasih Allah kepada manusia. Lalu kalau kalian lihat salib, apa yang kalian ingat? Tuhan Yesus menanggung dosa saya dari kemarahan Allah, dan salib juga menyatakan kasih Allah yang besar yang mau menyelamatkan saya dari dosa. Nah, untuk mengingat kisah hari ini, Nenek mengajak kita menghafal ayat dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita ulangi bersama-sama ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Wah, anak-anak, ternyata Bateranu dibuat untuk apa? Pada waktu itu, Bateranu dibuat untuk menunjukkan betapa Tuhan marah kepada manusia yang berdosa, yang jahat, sehingga Allah menghukum manusia berdosa. Tetapi untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada Nuh, Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan juga siapa? Istri dan anak mantunya. Nah, untuk kita setelah Bahtera Nuh tidak akan ada lagi. Tapi apakah Tuhan tetap menghukum manusia yang berdosa? Jawabannya iya. Tuhan tetap akan menghukum manusia yang berdosa. Seperti di zaman Bapak Nuh. Akan tetapi Tuhan dengan kasih-Nya yang besar telah menyediakan pengampunan hanya melalui Tuhan Yesus yang telah mati di salib untuk memberikan keselamatan. Bagi siapa? Bagi kamu dan saya yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu kita semua akan bebas dari hukuman. Oke, Ibu akan ajak anak-anak untuk mengulangi ayat tadi bersama-sama. Mari kita ulangi ya. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coba dilihat ya di sebelah sini ya. Yang bisa baca, baca aja. Yang belum bisa membaca, ikuti Ibu membaca. Oke? Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kita sudah mendengarkan cerita panggung boneka sore hari ini. Mari Ibu akan ajak anak-anak semua untuk kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Ya, mari bangkit berdiri biar bersemangat. Mari anak-anak bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Mari nyanyikan dengan semangat dan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,
jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara Panggung Boneka. Mari kita akan berdoa ya. Mari ikuti Ibu berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Dengan memberikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong supaya kami, anak-anak-Mu, untuk setia dan taat mendengarkan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak ingat ya, Kamis depan kita akan bertemu lagi dan melanjutkan episode yang keberapa? Yang ke-15 dengan judul Pelangi di Langit Biru. Wah, judulnya keren sekali. Jangan lupa anak-anak mengajak teman-teman untuk menyaksikan acara Panggung Boneka Kamis depan. Jam berapa? Jam 5 sore. Jangan lupa ya. Jam 5 sore. Ngajak teman-teman untuk dapat boleh menyaksikan. Jangan lupa juga untuk mengirimkan video partisipasi anak-anak ya. Nyanyi lagu pujian dan juga ayat hafalan. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara Panggung Boneka sore hari ini dengan judul Aku Anak-anak Allah. Sampai jumpa lagi. Dadah.